larangan untuk memuliakan, mengagungkan orang kafir. Memuliakan, mengagungkan orang kafir. Maka tidak ada bedanya dalam hal ini. Baik dengan ucapan salam ataupun ucapan selain salam. Ini pendapat mazhab Hambali. Bahwasanya diharamkan memulai mengucapkan ucapan-ucapan sambutan selain salam kepada orang kafir. Seperti yang saya sebutkan tadi. Sabahal khair, subahan nur, good morning, good afternoon. Kemudian selamat pagi, selamat sore, marhaban, ahlan wa sahlan, dan seterusnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa tidak mengapa memulai mengucapkan salam terhadap memulai mengucapkan lafaz-lafaz selain salam terhadap orang kafir. Dan ini adalah pendapatnya para ulama, peneliti di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Syekhul Islam Abu Abbas Ibn Taimiyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya. Wa mimma yatarattabu ala takfiril kuffar adamu bada'atil musyrikina wal kuffari bis salami. Qala sallallahu alaihi wasallam la tabda'ul yahuda wan nasara bis salami wa in salimu wa in sallamu faqulu wa alaikum. Di antara hal yang berkaitan dengan mengkafirkan orang-orang kafir, yaitu tidak memulai mengucapkan salam kepada orang-orang musyrik dan kafir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasrani dengan salam. Bila mereka mengucapkan salam, maka ucapkanlah wa alaikum. Hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan di dalam hadis ini terdapat berbagai macam pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama, yaitu larangan bagi kaum muslimin untuk memulai salam atau memulai mengucapkan salam kepada siapa saja yang tidak beragama Islam. Baik ahlul kitab, apalagi selain ahlul kitab. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita larangan untuk memulai mengucapkan salam kepada siapa saja yang beragama selain agama Islam. Baik ahlul kitab, kaum Yahudi ataupun Nasrani, apalagi selain ahlul kitab. Para ulama mengatakan, in kana nuhya ibtida'us salam lin nasara wal yahud famin babi aula ghairuhum min babi aula. Jika dilarang mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani, maka selain mereka yang tidak ahlul kitab lebih utama untuk dilarang. Kemudian para ulama membicarakan tentang hukum. Kalau tadi larangan mengucapkan salam, memulai mengucapkan salam kepada orang kafir selain Islam, orang yang beragama selain Islam, apapun jenis kekafirannya. Sekarang apa hukumnya? Apakah hukumnya untuk keharaman, larangan mengucapkan salam kepada orang kafir yang tidak beragama Islam, ataukah hukumnya kemakruhan? Ya, kalau seandainya haram berarti dia berdosa kalau memulai salam terhadap orang kafir. Kalau hukumnya makruh, maka berarti dia tidak berdosa. Wallahu a'lam, ahibati hafizakumullahu ta'ala, pendapat yang lebih kuat adalah al-aslu fin nahi lit tahrim.
asal hukum larangan untuk keharaman. Asal hukum larangan untuk keharaman. Maka pendapat yang lebih kuat dia adalah haram. Yaitu larangan keras dari dalam syariat, diancam dengan siksa bagi siapa yang mengerjakannya dengan sengaja. Dan yang salah satu yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Karena di dalamnya terdapat sikap berlepas diri terhadap orang kafir, yang merupakan konsekuensi mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan orang musyrik. Jadi yang menguatkan pendapat ini adalah Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian permasalahan selanjutnya adalah apakah juga dilarang memulai mengucapkan ucapan selain salam. Seperti misalkan selamat pagi, selamat sore, seperti misalkan good morning, sabahal khair, sabahan nur, ya, marhaban, ahlan wa sahlan. Maka di dalam masalah ini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang pertama bahwa alfadhut tahiyyah al-ukhra mithlus salam, yang artinya lafat-lafat ucapan penghormatan itu seperti salam. Berarti diharamkan untuk memulai kepada orang-orang kafir lafat-lafat sambutan selain salam. Dan ini masyhur dari mazhab Hambali. Ini masyhur dari mazhab Hambali. Mereka berdalil lianna murad asy-syari' huwa an-nahyu an i'jizazihim wa ikramihim. Wala farqa dzalik fi dzalika baina muda'atihim bi lafdhi salam aw bi ghairihi min alfadhi tahiyyah. Karena maksud dari pembuat syariat, yaitu Allah Jalla fi'ula, melarang memulai mengucapkan salam kepada orang kafir adalah larangan untuk memuliakan, mengagungkan orang kafir. Memuliakan, mengagungkan orang kafir. Maka tidak ada bedanya dalam hal ini, baik dengan ucapan salam ataupun ucapan selain salam. Ini pendapat mazhab Hambali, bahwasanya diharamkan memulai mengucapkan ucapan-ucapan sambutan selain salam kepada orang kafir. Seperti yang saya sebutkan tadi, sabahal khair, sabahan nur, good morning, good afternoon. Kemudian selamat pagi, selamat sore, marhaban, ahlan wa sahlan, dan seterusnya. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwa tidak mengapa memulai mengucapkan salam terhadap, memulai mengucapkan lafat-lafat selain salam terhadap orang kafir. Dan ini adalah pendapatnya para ulama, peneliti di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah, kemudian Imam Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan yang lain-lainnya. Saya bacakan perkataan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, an yaqula hadakallah atau an'amallahu sabahak, hadha la ba'sa bihi in ihtaja ila tahiyyatin lidaf'i syarrih aw wa nahwih, fayaqul sabbahakallahu bil khair aw bis sa'adah aw bil afiyah aw bil masarrah. Kalau seorang mengucapkan semoga Allah memberikan petunjuk kepada engkau, semoga Allah memberikan nikmat di pagi hari kepada engkau, maka ini tidak mengapa. Jika memerlukan kepada ucapan sambutan untuk menghilangkan keburukan, atau yang semisalnya, maka ia boleh mengucapkan, menurut Imam Nawawi rahimahullah, boleh mengucapkan sabbahakallahu bil khair, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pagimu dengan kebaikan, atau dengan kebahagiaan, atau dengan keselamatan, atau dengan kegembiraan. Maka ini tidak mengapa. Kemudian juga tidak mengapa memulai mengucapkan kepada orang kafir, kaifa haluk, kaifa asbahta, kaifa amsayta, bagaimana
keadaanmu, bagaimana pagimu, bagaimana soremu, dan seterusnya. Allahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khilaf di antara para ulama dalam masalah ini, dan saya lebih condong kepada pendapat yaitu bahwa idza wujida maslahatun rajihah syar'iyyah, jika ada maslahat syar'iyyah yang kuat seperti ingin menarik hatinya, ingin mengajaknya ke dalam agama Islam, ataupun khauf min darar, ataupun seperti dikhawatirkan bahaya yang timbul dari orang tersebut, ya, maka tidak mengapa memulai mengucapkan ucapan sambutan selain salam. Selain salam. Adapun jika tidak ada maslahat rajihah syar'iyyah, maka diharamkan seseorang untuk memulai mengucapkan lafaz sambutan selain salam. Karena di dalamnya terdapat pengagungan pemuliaan. Di dalamnya terdapat pengagungan pemuliaan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan hal ini adalah, jadi pendapat yang lebih kuat apa? Yang kita kuatkan bahwa tidak mengapa memulai mengucapkan ucapan selain salam sebagai sambutan, misalkan kaifa haluk, good morning, how are you, fine, dan seterusnya, jika ada maslahat syar'iyyah rajihah, seperti mengeratkan hati agar dia masuk dalam agama Islam, mendakwahinya, menginginkan kebaikan darinya, ataupun dikhawatirkan keburukan darinya, dan semisal. Tetapi jika tidak ada maslahat ini, maka kita tidak memulainya. Ya, tidak memulai untuk mengucapkan salam atau selain salam kepada orang-orang kafir, selain apapun jenis kekafirannya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dan di sana ada hadis, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qalu assalamu alaikum faqulu wa alaikum." Orang-orang Yahudi Nasrani mereka mengucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alaikum." Assam, bukan assalam. Assalamu alaikum artinya kematian atas kalian. Maka Nabi Muhammad SAW cukup menjawab dengan wa'alaikum. Ini juga berlaku apabila kaum Yahudi Nasrani dan selainnya dari orang-orang kafir mengucapkan assalamu alaikum. Maka kita cukup menjawabnya wa'alaikum. Cukup menjawabnya apa? Wa'alaikum. Dan ini berdasarkan ayat surah An-Nisa ayat 88. Wa idza huyyitum bitahiyyah fahayyu. Jika kalian diucapkan dengan sebuah ucapan penghormatan, maka jawablah. Lihat itu, jawablah. Di sini umum. Umum, tidak mencakup orang muslim ataupun orang kafir. Dan juga itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada orang kafir, Yahudi, Nasrani dan selainnya dari orang-orang kafir mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaikum, maka ucapkanlah wa'alaikumussalam. Wa'alaikum, afwan. Wa'alaikum. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menukilkan kesepakatan para ulama tentang disyariatkannya menjawab salam atas orang kafir. Lihat ya. Imam An-Nawawi rahimahullah menukilkan tentang kesepakatan disyariatkannya menjawab salamnya orang kafir dengan ucapan apa tadi? Wa'alaikum. Dan tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat. Apakah wajib? Apakah dianjurkan? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah wajib. Karena dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya menjawab orang yang mengucapkan penghormatan kepada kita. Dalil menunjukkan bahwasanya wajibnya menjawab orang yang mengucapkan penghormatan kepada kita. Dan tidak ada la farqa baina kafir wa muslim dalam hal ini. Seperti dalam surat An-Nisa ayat 86. Afwan tadi, 88 saya kata. 86. Yang benar 86. Nabi Muhammad dari ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahwa beliau meriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sallama 'alaikumul yahudu fa inna ma yaqulu ahaduhum assalamu 'alaikum. Faqul wa 'alaik." Jika orang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, maka mereka mengucapkan salam dengan mengucapkan assalamu 'alaikum. Assalamu 'alaikum. Maka kalian menjawabnya wa 'alaikum. Maka kalian menjawabnya wa 'alaikum. Tetapi timbul pertanyaan, kalau mereka mengucapkan wa'alaikumussalam. Kalau mereka mengucapkan assalamualaikum. Bagaimana jawab kita? Itu kan tadi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, kematian atas kalian. Maka kita jawab wa'alaikum. Tetapi kalau mereka mengucapkan assalamualaikum, apa kita jawab? Maka jawabannya, sebagian ulama yang berpendapat wa'alaikum. Berdasarkan riwayat tadi. Ada yang mengatakan wa'alaikumussalam. Ada yang mengatakan wa'alaikumussalam. Dan wallahu alam, ahibati hafizakumullah ta'ala, pendapat yang lebih kuat tetap wa'alaikumussalam. Kalau mereka mengucapkannya dengan assalamu alaikum. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa ketika kita tidak memulai kaum Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam ataupun dengan ucapan selain ucapan salam sebagai penghormatan, maka itu bentuk dari memperlihatkan izzatul Islam wal muslim, memperlihatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jadi kita ketika tidak memulai mengucapkan salam kepada Yahudi, Nasrani dan orang-orang kafir lainnya, itu sebagai bentuk memperlihatkan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Jadi ini bukan bentuk menyombongkan diri, bukan, tetapi atau bentuk tidak suka terhadap keselamatan, maunya pertumpahan darah, tidak, tetapi ini bentuk mengagungkan Islam dan kaum muslimin, dan itu hak setiap orang yang beragama. Dalil akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum adzillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin. Yang artinya, wahai orang beriman, siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan dengan orang-orang yang yuhibbuhum. Allah mencintai mereka. Wa yuhibbunahum. Dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adzillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Mereka menghinakan diri di hadapan orang-orang beriman. Kita kalau di hadapan orang beriman, tawadhu, kita merendah, kita menjadi pembantu bagi orang beriman, kita menolong orang beriman. Adzillah 'alal mu'minin, a'izzah 'alal kafirin. Yaitu mulia, besar di atas orang-orang kafir. Jadi kalau ditanya, kenapa kalian kaum muslimin tidak mau menjawab salam kami atau tidak mau memulai salam terhadap kami? Maka kita katakan, kami ingin memuliakan Islam, dan sebagai seorang muslim kami ingin memuliakan Islam, agama kami. Dan itu tuntutan agama kami, syariat di dalam agama kami. Dan itu tidak ada yang salah kalau seandainya mereka ingin berbicara sebagai hak asasi manusia. Tapi kalau kalian mengucapkan salam kepada kami, maka kita jawab, wa'alaikumussalam. Asal jangan salamnya salam seperti Yahudi, assalamualaikum, maka kita cukup menjawab wa'alaik. Paham tuh? Paham ini ya? Nah. Sudah azan? Belum? Baik. Jadi itu tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang muslim diharamkan untuk memulai mengucapkan salam terhadap kaum Yahudi dan Nasrani, wa ghairuhum min babi aula, selain ahlul kitab lebih utama. Dan juga pendapat yang lebih kuat, diharamkan memulai mengucapkan ucapan selain salam, ya, kalau tidak ada apa tadi? Maslahat syar'iyyah rajihah yang disyariatkan dan yang dikuatkan. Ya, tadi kita katakan bahwa seorang muslim tidak memulai
mengucapkan salam atau selain salam dari ucapan-ucapan penghormatan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan juga selain mereka lebih utama untuk tidak diucapkan salam ataupun selain salam dari ucapan-ucapan penghormatan. Tetapi kalau seandainya untuk maslahat, maka diperbolehkan. Seperti yang terjadi dalam hadis riwayat Bukhari di dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, bahwa ada orang yang memberikan salam kepada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Lalu ada pelayan yang mengatakan kepada Uqbah bin Amir bahwasanya dia itu adalah Nasrani. Maka Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu pun kembali. Jadi berpapasan kemudian kembali mengejar orang tersebut. Kemudian beliau berkata, "Inna rahmatallahi wa barakatuhu 'alal mu'minin." Sesungguhnya rahmat dan berkah Allah itu untuk orang-orang beriman. Lakin atalallahu hayataka wa aktsara malaka wa waladak. Akan tetapi semoga Allah memanjangkan kehidupanmu, memperbanyak hartamu dan anakmu. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk maslahat. Ya, boleh untuk maslahat mendoakan orang-orang kafir, tetapi tidak didoakan mendapatkan ampunan, rahmat ataupun keselamatan. Akan tetapi mendoakan untuk mendapatkan petunjuk, kepentingan-kepentingan dunia, terutama apabila ada maslahat rajihah syar'iyyah. Maslahat yang dikuatkan dan disyariatkan, maka ini diperbolehkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di War Islam Channel.